Saya kan CP nomor. Saya akan menyapa. Ada dua orang, sudah ada dua orang. Baiklah, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kali ini kita berjumpa di Festival Sastra Banggai 2020, virtual tentunya. Manusia di Simpang Dongeng dan Data. Nama saya pemantik, Lady Diana Kartiono. Hai. Dalam bincang buku, Perempuan dan Silsilah Duka. Saya cek sebentar ya kalau bintang tamu saya sudah bergabung. Sambil menunggu bintang tamu saya bergabung, saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan ini disponsori oleh Makassar International Writer Festival, Tirto.id, Basa Basi, Mojok, Pacar Merah, Nara Bahasa, Nemu Buku, Trans Sulawesi, Sigma, Luwu Pos, Gramedia, penerbit buku utama, Banggai Raya, Luwuk Today, Sangalu.com, dan Berdaulat.id. Terima kasih kepada sponsor kami yang telah bergabung bersama kami di Festival Sastra Banggai 2020, Live in the Time of Corona, Manusia di Simpang Dongeng dan Data. Kali ini kita akan melakukan sesi bincang buku Perempuan dalam Silsilah Duka. Ya saya cek. Mbak, bintang tamu saya sudah bergabung. Ya, kita akan mengundang bintang tamu kita adalah seorang pegiat di program Ruang Perempuan dan Tulisan. Lulusan sastra Inggris ini pernah mengikuti Akademi Menulis Novel DKJ 2014, UWRF 2015, dan Mastera 2016. Novelnya Badut Oyen 2014 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Cerpennya tersebar di Surat Kabar Nasional, menjuarai lomba dan terhimpun dalam kumpulan cerpen Pemilin Kematian PSM 2017. Kini perempuan asal Sampang, Madura ini berprofesi sebagai editor dan penulis lepas sembari bermain dengan putrinya. Kita sama-sama tebak, namanya adalah Dwi Rati Ramadhani. Beliau adalah penulis buku Silsilah Duka yang akan kita ajak berbincang pada kesempatan sore hari ini di virtual Festival Sastra Banggai 2020. Saya akan undang dulu Mbak Presti, ya, menunggu Mbak Dwi bergabung bersama saya. Saya ingin menyapa banyak sekali peserta yang sudah hadir. Hai Mbak Dwi, apa kabar Mbak Dwi? Halo, Halo Mbak. suaraku kedengeran nggak ya? Iya, kedengaran. Alhamdulillah kedengaran. Iya. Sehat-sehat Mbak Dwi? Alhamdulillah. Mbak Lady apa kabar? Iya, alhamdulillah sehat-sehat. Kita di Sulawesi Tengah, bagian timur. Sehat-sehat kita di sini, Mbak Dwi juga alhamdulillah di sana ya, bersama keluarga semua alhamdulillah. Semoga selalu sehat Mbak Iya, Dwi ya. Ya. Mbak Dwi, amin. Terima kasih. ya. Lagi di mana ini Mbak Dwi? Aku di rumah. Oh iya. Eh, harus di rumah aja ya Mbak Dwi. Iya, taat protokol. Oh iya, betul sekali. Mbak Dwi, kita kali ini mau bincang-bincang sama Mbak Dwi tentang buku dengan tema perempuan dalam silsilah duka. Ya. Saya kemarin beberapa waktu lalu baca buku ini dan novela ini dan wah banyak sekali pertanyaan dalam benak saya. Dan saya rasa juga mungkin teman-teman yang lain di sini juga punya banyak pertanyaan. Sebelum kita mulai dengan bincang-bincang ini, saya saya akan sedikit menggambarkan tentang novel yang saya baca itu ya, Pak. Ini ya, Mbak Dwi. Boleh, boleh.
Ah, dari sudut pandang saya, novela ini silsilah duka menggambarkan duka yang dimiliki setiap orang dalam keluarga tersebut tentang seorang perempuan, istri yang memiliki suami yang mencintainya, tetapi ibu suami yang tidak mencintainya dalam tanda kutip. Tentang cinta ibu terhadap anak yang dilahirkannya dari rahimnya sendiri, tetapi kemudian membawa sisi gelap dan ketidakberdayaan dirinya sebagai manusia seutuhnya, hingga menimbulkan keinginan terpendam untuk membunuh anaknya. Namun, pada akhirnya perempuan itu memilih bunuh diri, meninggalkan suami tercinta dan anak-anak tercinta dengan cara yang tragis. Saya rasa banyak sekali sudut pandang yang bisa kita ambil dari buku ini ya, dari novela ini, Mbak. Ringkasan Mbak Lady puitis ya. Aku Oh seneng iya. dengarnya. Ya. Oh, alhamdulillah saya eh, apa ya? Saya terenyuh sekali pada saat membaca itu dan saya memikirkan dari banyak sudut pandang pada saat Hmm, membaca itu. Mbak Dwi, eh, saya ingin bertanya pertama ya Mbak Dwi, untuk sebelum kita membuka ini. Apa yang menginspirasi Mbak Dwi menulis novela Silsilah Duka? oke, sebenarnya silsilah duka itu judul awalnya bukan silsilah duka. Dan dia itu lahir tahun 2014 sih sebenarnya. Dan fokusnya itu bukan ke permasalahan orang tua. Itu kan anaknya porsi permasalahan anak-anak kan kurang ya. Maksudnya nggak sebanyak pergolakan masalah orang dewasa. Nah awalnya itu sebenarnya dari segi anak itu tahun 2014. Kemudian ternyata baru mendekam lama nih di laptop, gak aku pegang-pegang lagi 2014 ketika ikut akademi menulis Dewan Kesenian Jakarta itu. Terus 2019 ada basa-basi itu. Nah, ketika aku baca naskahku lagi, itu udah beda lagi Mbak, aku ngelihat tulisanku Oh sendiri ya, itu kayak, perspektifnya oh beda lagi aku ya. iya karena udah ada pengalaman baru dan lain sebagainya. Jadinya bergeser gitu. Tapi tema utamanya sih sebenarnya tetap sih itu kan membahas soal kesehatan mental ya, Ya, ya. terutama perempuan gitu. BTW Mbak, aku boleh nanya nggak sih? Iya, enggak sebenarnya pengen nanya soal Festival Sastra Banggai ini. Kan sebenarnya sempat dengar sih dari teman-teman itu soal Festival Sastra Banggai ini. Dan Ya. aku sebenarnya ya setengah sedih, setengah gimana karena akhirnya cuma bisa virtual kan ya, karena aku berharap aku nanti pengen banget terbang datang ke sana gitu. Aku Iya, pengen terus menyaksikan naik dengan langsung. live gitu. Iya. Iya, tapi emang tanggalnya tuh tanggal sekitaran bulan ini ya memang Mbak ya? Iya di FSB 1 dan FSB 2 itu bulan ini, tapi kemudian setelah itu kita ada apa berantai dengan FSB Oh, ya ya IMWF, kemudian kita jadi nyambung jadwalnya gitu. Jadi festival hmm, sister ya, festival sister. ah. Oh gitu, tapi yang MIWF nggak ada ya? Ya bahkan virtual juga dia memutuskan untuk nggak ada ya, kalau nggak Iya, salah ya. untuk ini. Tahun lalu kita Iya, sister. Ya, jadi setelah itu, tapi nggak setelah apa-apa tahun sih. lalu, kita mulai mengikuti jadwal dari IMWF. Seperti itu. Semoga kalau tahun depan ada, aku pengen ke sana, aku pengen Oh ya, tahu langsung gitu amin, amin, festival semoga. di sana ya. Amin. Ya, Iya, ya belum udah pernah deh. ke Luwuk ya, Mbak? Mbak Dwi belum pernah ke Luwuk? Belum, Aduh, belum. ya. Aku luar Jawa itu cuman baru Kalimantan sama Bali aja. Aku pengen ke Ah, Sulawesi, aku pengen ke Sumatera, aku pengen ke provinsi yang lain juga. Doakan ya, ya, Mbak. ya, Jadi amin, amin. ngobrol, jadi ngobrol ini. Ya, Ya banyak-banyak udah yuk sekali balik, yang yuk bisa balik. terlihatkan di Luwuk sama Mbak Dwi. Oh iya, kita balik, mari. Iya, Oke, kembali ke em, inspirasi silsilah tadi, duka ya. ya silsilah duka. Uh, sebagai penulis ya, saya ingin menanyakan kepada Mbak Dwi, bagaimana Mbak Dwi memandang cerita ini? Artinya, apakah antara kita masuk ke ini ya, ke tokoh-tokohnya
penasaran ya, langsung masuk ke toko-tokonya. Antara Farid sama Juhairia, peran mana yang paling berada dalam ketidakwajaran dilihat dari sudut pandang keluarga normal menurut Mbak Dwi? Kalau yang tidak wajar dalam masyarakat yang menganggap wajar, itu Ya. sebenarnya kalau menurut saya tuh Farid ya. Dia tokoh yang sebenarnya dia di luar kewajaran. Kalau di Madura, karena jarang banget mungkin ada, pasti ada laki-laki yang dia peduli dalam urusan rumah tangga, kemudian dia sangat pro apa istilahnya ya, mendukung istri yang sampai seperti Farid mendukung si Ramla itu bisa aku bilang masih jarang banget terjadi. Ada tapi nggak sebanyak sekarang di kota-kota besar atau yang masyarakatnya sudah lebih banyak mendapatkan informasi wawasan soal kesetaraan dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya di masyarakat normal di dalam kondisi itu sebenarnya Farid yang keluar dari kenormalan mereka. Sementara Juhairiyah itu justru dia apa ya? Dia adalah simbol langgengnya budaya patriarki. Dia simbol langgengnya toxic parent, apa istilahnya, sosok toksik, orang tua yang toksik itu adalah Juhairiyah itu. Dan itu normal di sana. Oh iya, di dalam budaya Madura ya, membawa budaya Madura. Iya, karena di Madura itu memang sampai sekarang aku masih melihat banget gitu loh Mbak, di sana sistem patriarkinya tuh sangat kuat dalam hal pembagian peran rumah tangga ya. Kemudian orang tua itu pengaruhnya apa dalam keluarga. Jadi masih ada campur tangan dari orang tua, kemudian pihak laki-laki kan pihak laki-laki itu surganya tetap di bawah telapak kaki ibu, sementara perempuan setelah menikah pindah ke telapak kaki suami. Iya. Orang di sana itu ya meyakininya kan seperti itu. Nah, itu di Madura itu masih kuat banget, bahkan mungkin di beberapa wilayah di wilayah selain Jawa mungkin itu masih ada keyakinan seperti itu, budaya kayak gitu. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Juhaira ini dalam kenormalan, tapi justru Farid ini yang berada dalam ketidaknormalan. Iya. Oke, iya. Betul. Lihat sudut pandang itu. Kemudian saya ini ya, saya melihat di sini ada semacam kekuasaan seorang ibu ya tadi yang Mbak Dwi bilang terhadap kehidupan anak-anaknya. Juga bagaimana agama membenarkan keputusan-keputusan yang sepihak itu. Sebenarnya mungkin ada pada cara kita menyikapi ya, dari si Farid tadi, kemudian si Ramla tadi, dan si Ramla. Dalam buku ini, dalam cerita ini, novela ini, pesan apa yang ingin dibawa oleh Mbak Dwi? Pertanyaannya sulit, Mbak. Oh, iya. Biasanya sebagai penulis, ada pesan yang tersirat dengan jelas dan ada pesan yang tidak tersirat dengan jelas ya. Nah, ya itu. Kalau dari penulis kan maunya, wah aku pengennya pembaca akan berpikir begini. Tapi kan itu kan di luar kendali ya kan. Itu kan di luar kendali penulis. Nah, sebenarnya semangat utamaku ngangkat ini tuh pertama aku ingin angkat pertama banget ini kesehatan mental. Entah itu kesehatan mental dalam hubungan keluarga sih lebih tepatnya. Kayak hubungan anak perempuan dengan ibu kandungnya, kemudian hubungan anak menantu perempuan dengan mertua perempuannya, kemudian anak perempuan dengan ibu kandungnya, kayak gitu, dan pergolakan yang terjadi di antara perempuan dalam hubungan keluarga.
semangatnya di situ dulu. Karena awalnya aku berpikir bahwa keluarga itu adalah inti dari semua trauma. Jadi trauma itu bermulanya dari mana sih? Kalau dari pengamatan saya sebelum saya menulis itu, oh ternyata trauma, kemudian apa istilahnya perkembangan emosional itu kan bermula dari hubungan pernikahan. Kemudian ketika mereka punya anak, maka akan berlanjut ke anak-anak mereka. Dan disitulah peran keluarga itu sangat penting dalam menentukan kualitas kesehatan mental kita. Nah, ketika menulisnya sebelum saya jadi ibu dan belum menikah dan belum tahu soal rumah tangga gitu kan ya, pikiran saya tuh masih banyak ingin membahas soal hubungan anak dan orang tua, tapi dari segi sudut pandang si anak seperti itu. Nah, waktu itu saya memikirkan bahwa dalam agama Islam kan kita wajib berbakti kepada orang tua ya. Tapi kan selama ini yang kami tahu, termasuk saya sampai mungkin beberapa tahun yang lalu, di kepala saya itu tuh yang tersemat adalah surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apapun yang terjadi, anak itu harus berbakti atau patuh kepada ibu. Kalau enggak, kamu akan dibilang anak durhaka. Kamu akan masuk neraka. Seperti itu. Jadi kan ada rasa takut gitu kan yang menguasai anak-anak gitu. Kalau wah, kamu nanti kalau bilang enggak, kamu pasti masuk neraka, seperti itu. Itu yang selalu membayang-bayangi masa kecil saya. Dan masa kecil orang-orang yang saya perhatikan selintas dan maupun yang saya riset, ketika saya riset, itu terjadi di situ. Kemudian, yang luput dari apa ya istilahnya, ajaran-ajaran yang kami dapat, kami di sini adalah saya dan objek riset saya saat itu, sejauh apa sih anak-anak itu boleh menolak orang tuanya, atau sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang tua itu, sebenarnya mereka boleh nggak sih seperti itu. Jadi kan kayak, masa sih kalau orang tuanya A kita harus A terus gitu, nggak, apakah kami nggak punya kebebasan, apakah kami tidak berhak memilih, seperti itu. Kemudian doktrin-doktrin bahwa wah kamu perempuan, kamu harus bangun lebih pagi daripada anak laki-laki atau saudara laki-lakimu. Itu terjadi gitu. Ketika saya kuliah gitu kan, kemudian saya pindah ke sini, mungkin masalah isu patriarkinya udah berbeda, misalnya tentang body shaming, kemudian soal hak perempuan dalam lingkup pekerjaan, dalam bidang pekerjaan, itu di Jakarta sudah ke sana, sementara di Madura masih soal anak perempuan itu harus bangun lebih pagi daripada saudara laki-lakinya, kayak gitu. Itu masih masalah di situ, di Madura gitu loh, dan itu belum banyak dibahas, seolah-olah itu hal yang lumrah, seolah-olah itu hal yang biasa, padahal itu kan udah ada yang salah dari ini. Kenapa kami harus bangun lebih pagi daripada adik atau kakak kami yang laki-laki gitu? Padahal kami juga bekerja, misalnya membereskan rumah, atau kami juga sama-sama sekolah, kan kayak gitu. Nah, ketidakadilan itu terjadi sejak perempuan bangun tidur, bahkan sejak perempuan masih dalam mimpi gitu loh, masih bermimpi. Itu yang menghantui saya ketika pertama kali ingin menulis soal silsilah duka ini. Kemudian berlanjut, setelah saya hamil dan punya anak. Nah, ini banyak banget inspirasinya, kemudian cerita-cerita orang lain, dan karena saya kan dari kecil bisa dibilang orang tua dan keluarga besar saya itu menganut paham patriarki banget gitu, kedoktrin banget, kayaknya sampai ke tulang-tulang mereka itu sangat yakin gitu Mbak. Jadi itu semakin apa ya istilahnya, jadi trigger saya gitu. Istilahnya jadi bensin saya untuk nulis, wah ini harus ditulis nih. Jadi biar orang itu, pembaca tahu gitu loh bahwa ketidakadilan ini terjadi di mana-mana terhadap perempuan kayak gitu. Nah, ketika hamil dan melahirkan tuh kan banyak masalah tuh nggak pasti. Perempuan mengalami baby blues, kemudian perempuan dikungkung oleh mitos-mitos kehamilan, mitos-mitos menyusui dan punya anak kecil itu, misalnya nggak boleh anak kecil tuh sampai dia ngelihat ke atas gini, padahal anak kecil kan
gampang terdistraksi ya, maksudnya ngelihat apa aja dia lihat aja terus kan, nanti nanti itu anaknya, nanti anak kamu di apa ya, diculik setan, atau kamu harus menyusui, kamu nggak boleh minum air dingin gitu, atau ketika menyusui kamu nggak boleh memikirkan hal lain, nanti payudaramu ditutupi setan gitu misalnya. Itu kan sangat membuat apa ya, tertekan gitu loh, stres, yang kita udah stres karena baby blues, karena badan kita kelelahan, ditambah dengan tekanan-tekanan mental. Nah itu di Madura itu masih dianggap wajar gitu loh, kondisi bahwa ya memang gitu, kalau kamu melahirkan itu kamu akan kesusahan. Itu sesuatu yang mereka tanamkan seolah-olah itu hal wajar, padahal tidak semestinya seperti itu. Iya, seolah-olah itu normal, padahal tidak demikian. Tapi sebenarnya laki-laki juga nggak luput sih Mbak dari apa ya, serangan-serangan itu. Laki-laki juga di Madura juga mengalami banyak tekanan, karena misalnya kalau kamu sebagai suami tidak mampu memenuhi kebutuhan istrimu sampai istrimu harus bekerja, maka kamu dianggap laki-laki yang tidak becus, atau laki-laki yang apa ya istilahnya, tidak bertanggung jawab gitu sebagai suami. Harusnya suami bisa memenuhi kebutuhan istri, istrinya nggak perlu kerja kayak gitu. Itu kan juga beban bagi laki-laki gitu loh. Itu adalah tekanan bagi laki-laki, dan itu juga sebuah ketidakadilan. Nah itu juga terjadi di Madura. Yang saya lihat juga ya, bahwa kadang-kadang tekanan itu bukan budaya patriarki tadi itu bukan hanya dari laki-laki ke perempuan, tapi bahkan perempuan ke perempuan, yang mana perempuannya lupa kalau pernah mengalami tekanan sebelumnya. Oh iya benar, itu benar. Iya Mbak, benar banget. Iya, perempuan menyerang perempuan itu juga apa ya? Iya banget, ada banget gitu, banyak, bahkan sekarang ini. Iya kan Mbak ya, tahu kan? Benar banget. Mungkin ada ini sih, aku melihatnya tuh seperti ketika perempuan itu merasa punya pengalaman lebih dulu, misalnya dia anak aku udah 3 nih gitu, alah kamu anaknya baru 1 gitu aja udah stres, gitu aja itu sebuah bentuk penyerangan ya terhadap perempuan. Kemudian kamu mending loh suamimu itu nggak minta kamu dandan, nggak minta kamu selalu rapi di rumah kayak gitu. Jadi kamu bersyukurlah punya suami yang begitu, jangan minta muluk-muluk kayak gitu. Itu juga sebuah penyerangan, dan yang melakukan sama-sama perempuan. Bahkan orang tua ke anaknya sendiri juga melakukan demikian. Kayak gitu. Mungkin itu terjadi. Bentar. Bentar ya. Om. Iya, bisa Mbak Dwi, kita lanjutkan. Oke. Iya udah. Ya, saya pikirnya mungkin begini ya, ketika perempuan pernah mengalami serangan tekanan-tekanan itu, kemudian dia simpan, dan kemudian pada saat dia berada di posisi yang terbalik, dia menyerang perempuan yang lain. Mungkin itu adalah suatu pembenaran dirinya bahwa oh ya dulu saya seperti ini karena begini, kemudian dia menyerang balik karena dia melakukan pembenaran terhadap dirinya, terhadap situasinya yang terdahulu. Sama seperti saya pernah punya pengalaman ya Mbak Dwi. Pernah ada suatu kegiatan perempuan bercerita di suatu tempat, kemudian pada saat saya diskusi dengan teman-teman perempuan di sana, rupanya mereka pada saat terjadi kekerasan rumah tangga, malah mereka menyalahkan si perempuannya. Oh iya, karena si perempuannya itu gini, gitu. Kenapa terjadi kekerasan rumah tangga? Oh iya, karena si perempuannya itu nggak dengar-dengaran, kayak seperti itu. Atau iya, kenapa? Iya, dia suka ngeyel sih, dia suka ini begitu ya. Jadi sesama perempuan pun menyalahkan perempuan dulu gitu. Atau misalnya pada saat terjadi perselingkuhan, yang disalahkan dulu adalah si perempuannya tidak becus ngurus rumah misalnya, atau si perempuannya sih dandan terus, atau kalau
bilang dandan terus. Kalau ngurus rumah terus nggak pernah dandan, bau badannya, gimana suaminya betah. Jadi Iya itu banget. perempuan menyerang perempuan sendiri ya. Ya, dan itu sering terlupakan ya. Kita sering Ya, terlupakan hal seperti itu. iya benar banget Mbak. Aku sepakat sama kamu. Itu apa ya istilahnya? Kayak ngomong bilang itu dendam juga. Dia dendam sama siapa orang? Padahal yang sebenarnya yang menyerang pun bukan orang yang dia tuju kan sebenarnya, tapi dia mendapatkan trauma-trauma itu dari orang-orang sebelumnya yang menyerang dia. Terus itu membentuk istilahnya membentuk karakter karakter dia dan melakukan pembalasan ke selanjutnya. Itu sama kayak hubungan orang tua dengan anak nih. Misalnya saya nih, saya ketika kecil atau ketika ada orang tua saya selalu misalnya melakukan kekerasan rumah tangga atau membentak gitu-gitu. Itu kan kemungkinan besar ketika saya punya anak, maka saya akan melakukan hal yang sama kepada anak saya. Teorinya kan seperti itu ya. Nah, itu juga ternyata terjadi di masyarakat gitu loh, meskipun tidak punya hubungan keluarga. Jadi, ketika saya misalnya mendapat tekanan ABC dari orang lain, tapi saya nggak punya pengetahuan nih bahwa itu tuh salah sebenarnya. Kita tidak ada yang memvalidasi perasaan saya, kemudian tidak ada yang memberitahu saya mana yang benar, mana yang salah, kayak itu. Saya juga akan melakukannya kepada Mbak, gitu. Karena merasa kita, benar kata Mbak, itu pembelaan, karena merasa kita udah benar gitu loh. Kita merasa bisa menghakimi orang lain, menghakimi perempuan lain. Termasuk yang soal peselingkuh itu kan kita tahu paling sering ketika laki-laki misalnya berselingkuh, pasti yang disalahkan perempuannya kan, jarang ada bilang, wah laki-lakinya itu mah memang gatel gitu, misalnya itu kan, tapi kebanyakan kan pasti perempuan gitu loh yang jadi sasaran empuk untuk menyalahkan menjadi kambing hitam sebuah permasalahan rumah tangga. Nah iya karena nggak ada apa istilahnya, nggak ada support system bagi si perempuan ini untuk apa ya, mengetahui bahwa yang mereka anggap wajar selama itu sebenarnya justru berbahaya gitu loh, karena mereka akan cenderung mewariskannya kepada anak-anak perempuan mereka, dan mereka akan cenderung saling apa ya, menyerang di antara perempuan. Aku setuju banget sama Mbak. Itu terjadi kalau di bukuku kan, itu terjadi pada Juhairiyah, karena dia sebelumnya, aku memang sengaja mengubah karakter Juhairiyah itu yang awalnya dia adalah perempuan mandiri tanpa suami karena suaminya balik lagi sama istrinya yang pertama. Tapi ketika dia punya anak dan anaknya apa ya, mengalami hal yang sama dengan dia justru lupa bahwa dia dulu pernah berjuang dan dia justru menyiksa menantunya sendiri gitu loh, anak menantunya sendiri. Nah, di situ ada istilahnya plot twist karakter si Juhairiyah gitu, karena banyak faktor kan, dia selama prosesnya itu dia juga mengalami apa ya, gunjingan dari orang. Dia, wah ini perempuan nggak bener, ini perempuan suka apa ya, dia mengambil suami orang, seperti itu loh. Sama ini juga ya. Kalau dulu saya tahan, kenapa kamu nggak tahan sekarang? Mungkin pikiran apa, Juhairiyah seperti itu. Kalau dulu saya tahan dengan segala persoalan saya, kenapa sekarang kamu nggak tahan gitu? Kenapa si Ramla ini terlalu lemah gitu? Karena saya dulu mampu hadapi itu persoalan-persoalan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Iya Mbak, bener banget. Cara Juhairiyah memandang Ramla. Seperti kebanyakan perempuan-perempuan yang dulu merasa tersakiti, kemudian dia merasa bahwa oh iya, saya dulu bisa bertahan, kenapa kamu sekarang tidak bisa bertahan dengan seperti itu? Itu normal, kita harus bertahan. Sebagai perempuan kita sakit hati itu biasa ya, kayaknya seperti itu ya. Iya, kita selalu dipaksa untuk merasa terbiasa dengan rasa sakit yang seharusnya sebenarnya kita tidak seharusnya merasakan itu. Bisa aja gitu kita nggak baby blues gitu, bisa aja kan ya sebenarnya, asalkan kita punya support system yang bagus. Tapi lagi-lagi memang apa ya, misalnya kesadaran di masyarakat itu masih perlu diperjuangkan lagi gitu Mbak, karena
sampai sekarang pun di Madura itu ketika berurusan soal menantu dan mertua atau sesama tetangga lah gitu, sama perempuan gitu, yang susah banget untuk nggak ngebanding-bandingin dan untuk nggak saling menyerang gitu. Misalnya, wah kok anakmu minum susu formula sih, atau wah kok anakmu kurus sih gitu, atau wah kamu kok nggak dandan sih, kamu kok nggak pakai skincare pemutih sih, nanti suamimu kabur loh, kayak gitu gitu. Itu banyak banget, masih ada banget gitu di Madura, dan beranak pinak, berkembang biak pemikiran-pemikiran kayak gitu. Jadi ya bisa kita katakan bahwa serba salah. Ya, Ya, pembenaran itu sulit sekali untuk dicapai, sehingga pada akhirnya kita menyakiti juga perempuan yang lainnya tanpa kita sadari. Mungkin bisa iya benar. pesan tersiratnya seperti itu kayaknya, Mbak ya. Iya benar, Mbak. Ya. Saya adalah seorang ibu yang punya 2 orang anak laki-laki, Mbak ya. Waktu baca novel ini saya tergelitik hati saya, memikirkan bahwa saya akan jadi seperti apa nanti pada saat anak-anak saya itu sudah Jadi orang tua. ya, dan dia bisa mengambil keputusan sendiri. Ya, saya termasuk dekat dengan kedua anak saya, anak laki-laki saya. Tapi saya suka cara mereka bertumbuh, cara mereka mengekspresikan kemauan mereka, pendapat mereka. Tapi kan kita tidak bisa meyakini bahwa kita pada saat dia menyukai perempuan, kemudian dia memutuskan, bagaimana kalau keputusan itu tidak sesuai dengan pendapat kita ya? Dia tergelitik seperti itu bacanya. Mungkin ada faktor lain ya, kalau kita sebagai orang tua, seperti seperti ada power syndrome gitu, post power syndrome. Jadi ketika kita menjadi orang tua dan anak kita masih kecil-kecil, kan seolah-olah kita bisa mengatur anak kita nih, kita yang membuat jadwal untuk anak kita, kemudian banyak hal, misal dari anak, mulai dari bayi sampai katakanlah SMP masih bisa diatur, dalam tanda kutip masih bisa diatur. Oh, jam segini nggak boleh begitu, nanti gini, anak nurut gitu. Tapi ketika anak sudah mulai SMA, ceritanya udah beda, kita udah kehilangan power kepada anak-anak kita ya kan. Jadi anak kita kayak, kok anak aku sekarang jadi membangkang terus, kok nggak nurut ya, nggak kayak dulu ya. Padahal ya memang anak sudah punya ini ya, keputusannya sendiri, dan kita udah kehilangan power kita untuk mengontrol anak-anak, sudah tidak ada lagi. Dan apakah kita anak Mbak umur berapa ya, BTW, anyway, Baswe? Yang paling tua umur 8 tahun masuk 9 tahun. Kemudian yang kedua umurnya 4 tahun. Barusan bulan Mei kemarin 4 tahun. Perjalanan saya masih panjang, Mbak. Anak saya baru 3 tahun. Tapi saya sering mendengar seperti ini ya, Mbak. Pada saat umur sekian, kakak saya punya anak 2 kembar, dan wah kacau banget, 2 laki-laki kembar, dan lumayan hiperaktif. Dan dia bertanya, ini nanti umur berapa baru mereka tenang, katanya. Jadi dia sampai memiliki sindrom itu, sampai tidak bisa tidur dan stres karena anaknya nggak bisa tidur dari malam. Jadi katanya, ini mana, satu ditidurin, satu bangun, satu disusuin, satunya selesai satu susuin, sudah tidur, satu disusuin lagi. Kapan istirahatnya? Iya, nggak berhenti ya. Ya benar. Kalau di silsilah duka kan saya juga menunjukkan gitu loh kondisi itu, bahwa kalau di sini kan yang paling tertekan di sini adalah si Ramlah kan, karena dia serangan dari mana-mana. Ketika melahirkan anak pertama, dia ternyata baik-baik saja karena waktu itu dia ada ibunya kan. Sosok ibu kandung dia kan yang support si Ramlah, kemudian istilahnya mendukung segala keputusan Ramlah meskipun itu berbeda dengan orang lain. Kemudian nggak ada sosok ibunya adalah sosok yang melindungi banget gitu loh. Jadi dia bisa menjadi sandaran Ramlah. Tapi ketika ibunya meninggal, kemudian Ramlah punya anak kedua dengan kondisi yang si Mangsen itu, dengan kondisi di kulit dia yang seperti itu,
kemudian serangan dari masyarakat, kemudian tekanan dari ibu mertuanya juga, dan ketiadaan ibu kandungnya yang selama ini apa ya istilahnya melindungi dia jadi goyah banget gitu Ramlah di silsilah duka itu. Dan aku bisa ngebayangin banget waktu aku nulis itu apa ya, aku mencurahkan segala duka gitu. Saya ayo ini aku berduka, ini berduka gitu kan, mencurahkan segala duka di sisi Ramlah sampai kadang-kadang aku ikutan stres Mbak nulisnya itu. Aku aduh stres banget nulisnya gitu karena Berat-berat banget sangat gitu ya. iya relate gitu loh, relate gitu. Dan banyak terjadi kan Mbak di masyarakat itu. Bahkan kita bisa baca di media-media ada orang tua yang membunuh anaknya, anak yang baru lahir, kemudian orang tua yang bunuh diri, kayak gitu. Itu kan terjadi. Misalnya di dunia nyata itu benar-benar terjadi. Dan aku berusaha ketika menulisnya, aku berusaha apa ya istilahnya, sangat mengaitkan itu dengan realita. Karena dengan begitu mungkin ada pembaca yang sedang mengalami hal serupa, mereka akan merasa tervalidasi gitu perasaannya. Mereka tidak sendiri bahwa itu memang terjadi dan itu sesuatu yang tidak wajar gitu loh. Dan harus dicari tahu penyebabnya dan harus dicari tahu solusinya seperti itu. Saya melihat harus mungkin nanti ya Mbak Dwi di novel ini mungkin nanti Mbak Dwi bisa melanjutkan mungkin kalau Mbak Dwi ini ya di silsilah duka 2 mungkin ya bagaimana hidup Farid, Majang sama Mangseng setelah kematian ibunya lebih detail. Ibunya. Ya, saya waktu baca itu saya membayangkan itu. Saya membayangkan apa yang bagaimana mereka menapaki kehidupan mereka dengan sebetul-betulnya, sedetil-detilnya. Kalau dari Mbak Dwi sendiri kepikiran enggak? Kalau kepikiran dia jadi novel sepertinya secara detail itu aku belum kepikiran ya. Cuman aku memang merasa ini tuh belum selesai sebenarnya. Karena dengan aku yang bisa dibilang waktu tahun kemarin itu mulai nulis lagi karena sempat vakum ya, aku merasa harus menata hidupku kembali dan aku harus mulai menulis lagi. Jadi ngos-ngosan juga sebenarnya nulis novela karena sebelumnya aku lebih banyak nulis cerpen ya Mbak daripada nulis novela yang lebih panjang gitu kan. Jadi aku butuh waktu untuk menyelesaikannya. Cuman memang Farid dan Mangsen dan Majang dan kakak adiknya si Farid ini mungkin aku bisa jadi apa ya pemantik kalau aku akan menulis novel lanjutannya mungkin itu. Si kakak ini ya dia juga menampilkan sisi yang menarik ya, cerita tentang dia yang mana dia adalah wanita anak yang mandiri. Dia anak yang mandiri tetapi yang tidak merepotkan, mandiri, tidak merepotkan, tetapi punya sisi gelapnya. Punya sisi gelap yang setelah kita membacanya kita wah seperti itu ya. Bagaimana Mbak Dwi menggambarkan sosok Majeng ini, si kakak ini? Si Majang ya, ya. Dari awal dia terlahir sebagai anak yang, kalau di deskripsi itu saya tulis dia anak yang anteng, tapi dia pernah punya pengalaman traumatis ketika dia dipijat. Ingat kan ya? Itu aku bahas di agak akhir-akhir. Jadi dia punya apa ya? Istilahnya yang membuat kalau memang dari kecil memang dia dibentuk sama ibunya sebagai anak yang penurut, kemudian ayahnya kan banyak apa istilahnya banyak mengurus si Majang ini kan, anak tertua itu, anak pertamanya itu kan. Istilahnya dia seolah anak yang dingin gitu ya Mbak ya. Dia karakternya yang dingin gitu. Ya itu karena si Majang ini saya bentuk sebagai cerminan dari kemandirian Ramlah dan Farid mengurus anaknya.
seperti itu. Karena kan ketika ibunya si Ramlah masih ada, si Juhairiyah itu nggak banyak ikut campur soal mengurus si Majang gitu. Jadi benar-benar Majang ini dibentuk hanya oleh didikan Ramlah dan Farid atau kedua orang tuanya. Nah, ketika ketika itu si Majang kan pernah, yang aku bilang tadi, pernah istilahnya mengalami pelecehan seksual gitu kan ya, yang dilakukan oleh tukang pijatnya. Di situ dia tidak berani mengatakannya gitu, karena ada sisi lain dari si Ramlah sendiri, dia bukan tipikal ibu yang terbuka kepada anaknya gitu. Jadi saya mencoba untuk membuat logika cerita yang Ramlah ini sebenarnya ibu yang baik, ibu yang mengayomi begini, tapi dia juga punya kekurangan gitu yang pada akhirnya membentuk Majang menjadi anak yang sedingin itu, kayak gitu. Tidak terbuka. Ya, dan untuk Mangseng terakhir, bagaimana Mbak Dwi memikirkan bahwa anak kedua ini adalah sumber masalah? Sebenarnya bukan sumber masalah ya, masalah itu sudah ada sebelumnya, tapi adalah pematik dari masalah sampai si Ramlah bunuh diri. Jadi dari sudut pandang Mbak Dwi melihat Mangseng itu seperti bagaimana? Artinya di novel itu menggambarkan si Mangseng seperti ini dengan karakter secara visual dan sebagainya. Untuk karakternya secara karakter kepribadian. Karena si Ramlah meninggal tidak lama setelah Mangseng lahir, kayak 40 hari apa ya. Kan berarti kan dia tidak ikut campur dalam mendidik si Mangseng. Mangseng ini yang lebih banyak mendidik adalah Farid, Juhairiyah, dan Holila, adiknya si Farid. Nah, perbedaan antara Majang dengan Mangseng adalah kalau si Majang dia Holila juga ikut mendidik Majang ketika Majang udah umur 45 tahun, ketika ibunya kan sudah meninggal, dia kan udah istilahnya masuk TK lah ya. Itu kan dia udah mulai terbentuk juga. Dan si Holila ini dia kan karakter yang aku bentuk punya wawasan karena dia sempat sekolah mengenyam pendidikan dan dia belajar hal-hal soal kesetaraan gender, kemudian kesehatan mental dan lain-lain. Kemudian mungkin kalau ada yang memperhatikan, aku juga sempat membahas soal menstruasi pada perempuan dan mitos-mitos yang ada di seputar itu. Si Holila ini punya peran besar gitu loh membentuk karakter Mangseng. Karena si Holila sendiri kan sebenarnya Mbak tahu kan kalau dia itu karakter yang tidak patuh kepada ibunya si Juhairiyah. Nah, disitulah disitulah Mangseng lebih banyak terpengaruh oleh karakter Holila. Karena ya kita tahu si Holila akhirnya memutuskan untuk apa yang dia putuskan untuk tubuhnya, dia lebih memilih mempertahankan kandungannya dan lain sebagainya. Padahal ibunya udah mati-matian mau menjodohkan dia. Nah, si Mangseng ini memang dia tidak sempat, meskipun dititipkan di rumah Juhairiyah, tapi dia sosok yang sangat membenci neneknya gitu loh. Istilahnya jahil gitu kan ya. Sangat jahil gitu. Ya, tidak lain dan tidak bukan karena didikan Holila yang dia tidak akur dengan ibunya. Ditambah lagi kakaknya pun dari kecil dia tidak dekat dengan Juhairiyah. Kan sejak kecil si Ramlah ibunya itu mendidiknya jauh dari Juhairiyah. Otomatis si Majang juga tidak dekat dengan Juhairiyah, dan ketika dia beranjak besar, dia hanya percaya kepada Holila dan ayahnya. Seperti itu. Jadi ya memang karakter Mangseng yang usil dan dia lebih ceria dari si Mangseng. Iya, lebih ceria daripada si Majang karena dia karena Mangseng juga tidak tersentuh oleh
ibunya yang dingin kan. Sebenarnya yang dingin itu kan Ramlah yang mempengaruhi Majang, kemudian kalau si Mangsen dipengaruhi oleh Holila seperti itu. Dan Mbok Jatim itu, Mbok yang bantu mengurusinya. Ya, Mbak Dwi, kita sapa dulu banyak peserta hari ini yang hadir. Halo teman-teman. Ada Hai. dari Medan, ada yang dari Medan juga. Oh Dari iya, ini ada temanku Aceh. juga dari Malang, Oh iya. dari Jakarta. Hai. Ah, iya. Buat teman-teman semua yang ingin bertanya langsung kepada yang punya pemikirannya, asal sumber pemikirannya. Dipersilakan untuk bertanya. Kita masih punya waktu 15 menit lagi, Mbak. Ya, kurang lebih 15 Oh menit ya, lagi. nggak kerasa ya. Iya, enggak terasa. Nggak kerasa udah mau 1 jam. Ya, saya senang sekali membahas buku, Mbak. Saya sangat senang sekali membahas buku. Misalnya saya membaca sebuah buku, saya gatal membahas dengan seseorang gitu. Saya sering sekali Iya, begitu. boleh loh Mbak, kita Dengan seseorang. siapa tahu sewaktu-waktu kita bisa bahas buku. Iya, iya. Dan siapa tahu sewaktu-waktu bahas bukunya langsung datang ke sini, ketemu di sini. Ya, amin ya Allah. Semoga bisa main ke sana. Amin. Daerah Luwuk ini cantik banget loh, Mbak. Daerahnya kecil, tapi suasananya enak. Orangnya ramah-ramah. Oh iya, Masih meyakinkan sepertinya. meyakinkan ya. Ya, ya, aku berencana bawa anakku dan suamiku ke sana biar ini. Iya. Kita lagi di depan laut, Hai. Mbak, tinggalnya tempatnya. Kalau di sana lautnya dekat Oh ya? ya, boleh. Saya kan di Bogor ya, sekarang domisili saya di Bogor. Tapi kalau di Madura, dari rumah saya ke laut itu sekitar 20 menit aja. Deket juga sih 20 menit lah ya. 15 sampai 20 menit kalau di Madura. Kalau di sini jauh dari laut. Tapi aku di Bogor sih, jadi mendingan dataran tinggi. Oh, iya. Kalau Mbak Dwi ke Luwuk, nanti ketemu laut, terus ketemu gunung, bukit-bukit, kemudian banyak juga air terjunnya. Jadi Ya, semoga tahun kalau depan ya aku bisa wisatanya main ke bertambah sana. sih. Iya, kalau oh iya, jadi seharusnya sesama perempuan itu saling mendukung dalam hal atau batasan seperti apa saja. Ini ada pertanyaan dari Soyeon. Ya, jadi seharusnya sesama perempuan itu saling Oh ya. mendukung dalam hal atau batasan seperti apa saja. Iya. Hai Mbak, Mbak siapa itu Mbak Mas Samuan. Soyeon. Ya, sebenarnya aku pikir terlepas dari apapun gendernya, sebenarnya kita harus saling menghargai keputusan apapun yang diambil oleh setiap individu gitu, laki-laki maupun perempuan sama saja. Aku sih lebih ke menekankan jika keputusan atau hal yang diambil oleh individu itu selama itu tidak merugikan orang lain, kemudian selama itu tidak membahayakan orang lain, aku pikir kita tidak berhak menghakimi gitu. Masalah kita mau mendukung atau tidak, yang didukung apanya dulu. Misal kalau aku mendukung, ambil contoh ringannya lah, ASI atau susu formula gitu misalnya. Aku pasti dukung ASI, tapi aku bukan berarti anti susu formula kayak gitu. Dan ketika ada, aku nggak anti susu formula kayak gitu. Ketika ada orang yang harus survive anaknya minum susu formula, kemudian dia mendapat serangan dari orang lain, otomatis yang akan aku dukung adalah orang yang memberikan anaknya susu formula gitu loh. Karena apa? Karena kita pasti tahu dia pasti punya alasan kenapa dia memberi anaknya susu formula seperti itu. Atau ketika ada seorang perempuan yang memilih untuk menggugurkan kandungannya daripada mempertahankannya. Kalau soal aborsi kan kita tahu sampai sekarang masih ini banget ya, masih pro kontranya masih ini banget ya. Cuman kan lagi-lagi kita harus melihat dari segi orang, dari subjeknya gitu. Subjeknya itu kenapa sih dia melakukan itu? Itu ya sih sebenarnya yang aku ingin tekankan. Dalam batasannya seperti apa ya? Kalau saya prinsip utamanya selama itu tidak membahayakan orang lain, tidak merugikan orang lain, saya pikir tidak ada salahnya jika kita
tidak menghakiminya. Karena kalau mendukung itu butuh, kadang-kadang kita ada yang bergesekan dengan prinsip kita atau kepercayaan kita. Itu kan hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat gitu kan kalau mendukung itu. Tapi setidaknya kita tidak menghakimi keputusan yang dibuat orang lain selama itu tidak merugikan dan tidak membahayakan orang. Seperti itu sih kalau menurutku. Ya, sama ini juga Mbak ya. Mungkin bahasa ya. Bahasa kita menyampaikan sesuatu. Ya, kadang-kadang Ya. kita memilih bahasanya yang salah. Misalnya kita menyampaikan bahwa anaknya itu harus harus diajari seperti ini. Bahasanya kan jangan seperti kita mendikte sesama perempuan. Iya, benar. Ya, kadang-kadang kita Oh ya benar Mbak, pengalaman banget nih pasti Mbak Lady nih. Iya benar banget. Oh iya, bahasa yang kita gunakan itu menentukan banget ya. Komunikasi. Jadi kayak maaf ya, sekedar mengingatkan gitu kan, lagi musim banget. Maaf ya, sekadar ngasih tahu aja kalau kata ini. Padahal kadang seseorang itu melakukan hal A itu bukan karena mereka tidak tahu, tapi karena ada pilihan, tidak ada pilihan lain, atau karena pilihan yang ini lebih baik daripada pilihan yang satunya, seperti itu. Jadi kupikir kalau sekarang mau mengingatkan orang lain itu sebaiknya kita tanya dulu gitu loh, dia butuh saran nggak, atau itu memang membahayakan tidak, seperti itu. Karena kalau tidak begitu kita jadinya, kalau di sesama perempuan ya, sama ibu-ibu jadinya mom shaming gitu-gitu kan. Istilahnya sekarang mom shaming, ada juga dad shaming, gitu-gitu. Bahkan sebenarnya perempuan itu juga bisa jadi ini loh, sumber tekanan untuk suami-suami, itu tuh bisa jadi juga. Jadi jangan karena kamu perempuan, kamu punya banyak tekanan, terus kamu merasa berhak menekan gender yang lain. Itu tidak benar. Suaminya jadi sasaran, itu jangan. Kalau kamu nggak baik sama saya marah-marah anakmu nanti. Seperti itu ya. Nah, itu jangan. Ya, tadi ada dari Aco Akina, itu salah satu teman dive saya, free dive di sini. Katanya kalau Mbak Dwi ke Luwuk jangan lupa untuk rasa air lautnya. Ya ampun, katanya. bener ya. Wah, iya. Icip ini ya. Nanti aku bawa botol deh. Aku sanggup. Oke. Ya, kita punya waktu kurang lebih 10 menit 10 menit. Jadi kurios membaca bukunya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga kita bisa saling mendukung sesama perempuan ya. Saling menjaga amin. Untuk sesama perempuan. Kalau kepleset, kembali lagi. Aduh, udah kepleset tadi. Seperti itu ya kayaknya, Mbak. Iya. Iya, Mbak. Ini ada lagi satu. Oh ini. Itu yang Mbak disampaikan. Kepada perempuan di Indonesia. Ya. Susah. Aku sih lebih. Aku ingin perempuan itu, sebagai perempuan kita tuh harus berdaya gitu. Berdaya dalam hal pemikiran dulu. Jadi sebisa mungkin perempuan itu punya pemikiran untuk dirinya sendiri dulu. Karena kita tahu tafsir-tafsir di agama kita, sebutlah agama saya gitu, di Islam tafsir-tafsir banyak dilakukan oleh laki-laki. Kemudian buku-buku sastra pun sekarang sudah, alhamdulillah sudah banyak ya penulis-penulis perempuan di Indonesia yang menulis tentang kondisi keperempuanannya, ketubuhannya gitu, yang tidak diketahui oleh laki-laki. Nah, menurutku perempuan Indonesia tuh ya harus berdaya sejak dari dalam pikiran gitu. Kita tuh harus merdeka, kita harus punya alternatif pemikiran lain daripada yang selama ini kita terima dari orang-orang sebelum kita, dari orang tua kita, dari adat istiadat yang menjerat kita, mengekang kita. Itu kita harus berusaha untuk cari pemikiran alternatif gitu loh. Caranya adalah dengan bagaimana, sebenarnya kalau sekolah tinggi itu tingkat urgensinya tidak sebanding dengan wawasan yang lebih luas. Jadi sebenarnya
ketika eh, memandang bahwa harus kuliah atau harus pendidikan S1, 2, 3, 4 sampai seterusnya, itu sebenarnya kan masalah gelar gitu. Tapi yang terpenting kalau aku, perempuan itu harus berpikir gitu. Dia harus menentukan juga apa yang baik untuk perempuan gitu. Karena selama ini standar itu banyak yang di standar itu dibentuk oleh laki-laki, kemudian standar-standar itu dibentuk oleh maskulinitas yang merugikan perempuan. Misalnya saja kita lihat kendaraan umum, kemudian tafsir-tafsir dalam kitab suci itu, padahal pemikir-pemikir ilmuwan-ilmuwan perempuan itu banyak. Sekarang aku lagi banyak mendalami ini sih Mbak, tafsir Al-Quran, tapi yang menafsirkan adalah perempuan. Terus membaca sejarah di Indonesia atau di dunia dari sudut pandang perempuan. Kemudian kita harus lebih banyak mencari dan menambah wawasan yang sumbernya dari perempuan. Itu juga harus kita lakukan gitu. Jadi kita bisa melihatnya dari sisi yang berbeda. Kayak gitu. Ya, kalau menurutku yang penting itu, kita sebagai perempuan harus bisa berdaya, paling tidak sejak dalam pikiran. Ya, pembahasan yang menguatkan kaum perempuan. Oh iya, benar sekali ya sih. Iya, sampai ketemu di Banggai. Ya, ya. Iya, insya Semoga ada Allah. kesempatan untuk Banggai. Iya, iya. Dan kita bisa bincang-bincang ketemu langsung. Banyak teman-teman di sini, banyak banget teman-teman di sini yang bergiat dalam Festival Sastra Banggai dari Babasal Membasa, dan kita senang sekali kalau bisa bertemu dengan Mbak Dwi. Amin. Ya, semoga aku tahun depan bisa ke sana ya. Dan semoga tahun depan pandemi ini betul-betul sudah tidak lagi mengguncang dunia kita ya. Ya, amin. Yes, thank you. Thanks a lot for bincang sore ini. Pencerahan yang luar biasa mengenai dominasi patriarki yang sampai saat ini masih eksis. Ya, benar sekali. Ya, patriarki ini benar-benar memang kita harus membasminya. Insight-nya bagus banget Mbak. Thank you all ya. Terima kasih juga. Sama-sama. Ya, terakhir sekali Mbak Dwi. Saya berharap harapan ya. Semoga saya bisa mengetahui bagaimana Farid menjalani kehidupannya setelah kehilangan Ramla. Benar-benar secara detail si Farid ini, karena dia berada dalam ketidaknormalan tadi. Bagaimana dia menghadapi kehidupannya setelah itu. Semoga ya. Semoga ya. Ya, baik. Semoga aku sanggup menyelesaikannya. Oh iya, dapat Maya Biha. Ya. Iya, Mbak. Saya kehabisan waktu. Senang sekali, makanya bincang-bincang itu 1 jam, ternyata cepat sekali Mbak ya. Iya, dan kemana-mana ya perbincangannya. Kita bahas soal perempuan, nggak cuma di buku, tapi relevan dengan realita sekarang, realita yang ada di sekitar kita. Iya, baik. Iya, Mbak Dwi. Baik, Mbak Dwi, bisa dengar saya? Iya, bisa. Ya, halo? Ya. Saya akan mengakhiri perjumpaan kita secara virtual, lewat virtual ini. Terima kasih Mbak Dwi ya, luar biasa sekali. Saya sama-sama bincang dengan Mbak Dwi langsung dengan penulisnya, dan membuka banyak perspektif saya hari ini, dan tentu saja teman-teman yang hadir hari ini juga. Semoga apa yang kita doakan bisa terwujud di waktu berikutnya. Amin. Terima kasih Mbak Lady, terima kasih Festival Sastra Bangga yang udah mengundang saya, mengajak saya ngobrol seru-seruan. Semoga tahun depan bisa on-site ya, bisa benar-benar ada secara jiwa raga di sana. Terima kasih semuanya. Tempat buat Mbak Dwi. Baik Mbak Dwi,
Sampai jumpa waktu kita 7 detik lagi sampai selesai. Ya, terima